Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam ini kita kedatangan tamu-tamu istimewa dai perbatasan Aceh. Di samping kiri saya ada Ustadz Rahis, ya? Ranistan, seorang dai perbatasan di Subur Salam. Ada Ustadz Mawardi, Ustadz Jakaria, dan Ustadz Samari Sambo. Tapi nggak ada hubungannya dengan Sambo, Ustadz, ya? Marga Sambo aja gitu. Baik, hari ini malam ini kita akan berbicara cukup penting yang menyangkut tentang identitas keacehan di perbatasan. Dinas Islam Aceh tahun 2014 kemudian menggelar program penempatan di perbatasan untuk menjaga akidah, menjaga nilai keislaman, dan bagaimana mereka bertemu dengan pluralisme, membawa pesan-pesan keislaman. Kita akan dengarkan kisahnya malam ini. Selamat datang di podcast Brawang Road, Ustaz. Baik, Ustadz Mawardi, mungkin ya, Pak. Bagaimana awal kisah? Kenapa bisa menjadi seorang dai perbatasan, Ustaz? Baik, alhamdulillah, terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan oleh Bang Da. Jadi kisah pertama perjalanan menjadi dai, saya mendapatkan informasi dari teman-teman bahwa saya ada perekrutan dai perbatasan dan daerah terpencil yang akan ditempatkan di 5 kabupaten kota yang langsung berbatasan dengan Sumatera Utara. Sehingga saya melengkapi administrasi untuk mengikuti ujian, dan alhamdulillah pada saat itu kami mengikuti ujian pertama di Hotel Khairul Shah, Kota Subur Salam. Dari sekian banyak dai yang mendaftar, maka pada saat itu diterima 21 dai yang dianggap layak untuk ditempatkan sebagai dai perbatasan dan daerah terpencil Dinas Islam Provinsi Aceh. Kemudian lalu saya ditempatkan di Kabupaten Simelu. Alhamdulillah saya bertugas di sana 5 tahun, dan saya juga mendapatkan kado yang sangat istimewa dari Allah. Istri saya asli orang Simelu. Oh, jadi selain pertama juga jadi dakwahnya nampaknya berhasil, sehingga istri saya asli orang Simelu di Desa Sambai, Kecamatan Teluk Dalam. Kemudian selama 5 tahun saya berdakwah di situ sebagai dai perbatasan di satu desa, Desa Tanjung Raya, Kecamatan Teluk Dalam. Alhamdulillah program dai sesuai dengan amanat Pak Gubernur pemerintah Aceh kita jalankan sesuai dengan fungsi kita, dengan semampu kita, dan alhamdulillah masyarakat menerima kita dengan baik, dan nampaknya di desa itu dan sekitarnya berhasil terhadap dakwah dan pesan-pesan yang ingin kita sampaikan, dan tentunya juga ada tantangan dan rintangan, tapi alhamdulillah keberhasilan itu menutupi tantangan dan rintangan, alhamdulillah. Demikian. Makasih banyak sama Ustadz Jakaria. Selama menjadi dai, apa saja program yang dilaksanakan di perbatasan? Masyarakat di sana kan cukup plural, ya. Masyarakatnya saya pikir di segi salam itu ada muslim dan muslim, ya. Dan seorang dai pasti harus punya strategi untuk melakukan adaptasi dengan banyak masyarakat yang plural itu. Bagaimana, Ustadz? Apa kegiatan dai di sana? Bismillahirrahmanirrahim. Awalnya saya tuh jadi dai 2008. Pertama di Aceh Tamiang, dan lalu di 2013 saya dipindahkan ke kampung Siperkas dan Kota Beringin, Kecamatan Runding, Kota Subur Salam. Ketika di Tamiang dulu pernah saya programkan yang pertama itu tentang khatib bergilir, supaya masyarakat itu jangan bosan ketika khatib bergilir. Itu saya uji coba, maksudnya bergilir di setiap dusun supaya masyarakat itu jemaahnya banyak. Alhamdulillah berjalan dengan baik. Lalu di tahun 2013 saya dipindahkan ke Kota Subur Salam. Di Kota Subur Salam itu karena daerah pinggiran sungai, saya juga ditantangkan dengan masyarakatnya itu tidak mau sholat jemaah di masjid. Ketika saya hidupkan di tahun 2013 itu di masjid, waktu maghrib saya yang azan dan saya yang jadi imam, saya yang jadi qomat, bahkan jadi imam, makmumnya pun saya, jadi sendiri. Ada beberapa hari sampai 1 minggu tak datang masyarakat. Mulai dari 2013 sampai 2015. Di pertengahan 2015 mulailah masyarakat itu berduyun-duyun pelan-pelan datang ke masjid sampai sekarang. Jadi itulah awalnya dulu tidak sama sekali tidak ada yang mau sholat berjemaah ke masjid. Entah sholat di rumahnya ada nggak tahu, penting kita programkan dulu jemaah di masjid itu. Tingkatkan maghrib aja tidak ada, apalagi hari-hari yang lain. Cuma hari Jumat aja lah yang ada. Sehingga saya
gimana metode saya itu supaya masyarakat mau. Alhamdulillah pelan-pelan di tahun 2015 mulai berjemaah sampai sekarang hiduplah jemaah di Kampung Seperkas itu. Dan tantangannya juga di situ kadang masyarakat ini kan ada kedatangan banjir baru. Kalau kita orang yang baru itu mungkin secara fisik kita mungkin dites juga dengan ilmu kebatinan atau mistik lah. Kalau memang dia mengetes ini ada nggak ilmunya, pernah dites itu. Cuma saya itu karena waktu itu sering ketika naik kereta membaca Al-Quran, dites, disiramkan padahal kemarau, kereta itu disiram pakai air basah. Tapi karena setiap saya naik kereta itu membaca surah pendek setiap di jalan itu sepanjang jalan. Jadi alhamdulillah begitu ditesnya dengan mistiknya tadi tidak mempan lah, itulah tantangan di lapangan. Jadi itu challenge tantangan ya? Tantangan. Iya, tantangan itu. Dites dulu kita. Kalau di masyarakat awam itu turun ke paling pelosok itu memang itu harus dites. Nah ini teman-teman. Jadi dai perbatasan itu tidak hanya menguji yang nyata, tetapi mereka juga diuji oleh hal-hal yang tidak nyata. Apalagi kawasan perbatasan ya, kawasan-kawasan yang memang cukup kental dengan hal-hal yang di luar logik ya. Ustadz Semari Sambo ya, Ustadz Semari Sambo. Ustadz menghadapi masyarakat yang cukup plural di perbatasan Aceh, itu masyarakat yang etnisnya beragam, kemudian juga masyarakat yang secara keyakinan beragam ya. Tentu perlu strategi Ustadz ya. Strategi sebagai seorang dai ya. Apa yang dilakukan untuk menghadapi masyarakat itu? Apalagi kan bawa misi ya? Iya betul. Misi syariat Islam. Iya betul. Yang kemudian dibawa ke perbatasan, ruang pertemuan yang cukup varietasnya. Gimana Ustaz? Ya, alhamdulillah saya atas nama Samadi Sambo ikut sebagai anggota dai perbatasan dari 2009. Pertama saya tugas di Semelu lebih kurang 10 tahun. 10 tahun di Semelu, alhamdulillah saya pernah diangkat sebagai imam C termuda di Kabupaten Semelu. Sepak terjang saya di Semelu dalam menghadapi masyarakat. Saya ilmu tidak banyak, cuman saya itu kegiatan masyarakat itu saya berperan aktif dan saya mengikuti alur keadaan manusia itu. Dengan itu saya cepat berbaur dan bergabung, dan sehingga walaupun kadang-kadang saya tidak punya ilmu yang begitu dalam, tapi mereka menganggap saya itu ada ilmu. Karena pertama saya cepat beradaptasi. Jadi alhamdulillah ya dengan strategi kita itu cepat PDKT dengan masyarakat, maka dakwah kita itu terarah dan terukur. Walaupun kadang-kadang orang menilai Pak Sambo itu nggak ada ilmu, namun kita sepak terjang kita itu diakui. Karena dengan budaya kemasyarakatan yang ada di ruang lingkup sekitar itu kita berperan aktif. Maka itulah senjata saya yang paling hebat, saya terjun ke lapangan. Maka dalam 10 tahun itu saya di Semelu, insya Allah jabatan yang saya miliki banyak. Dari imam C, jadi khatib, jadi imam, itu sudah saya lakukan di Semelu. Alhamdulillah 10 tahun saya pindah ke Subuh Salam lebih kurang 4 tahun. Tapi nggak ikut jejak Ustadz Mawardi, dapat isi sana? Alhamdulillah saya memang udah ada istri. Dan kado yang terindah bagi saya atas nama Samadi Sambo, lahir salah satu putra terbaik saya, anak yang terakhir di Semelu. Alhamdulillah sekarang sudah berada di Dayah kelas 2 SMP. Namanya Muhammad Reza Saputra di Sambo. Mudah-mudahan jadi jadi generasi penerus dan berbakat untuk meneruskan syariat Islam di negeri Aceh ini. Yang artinya sekarang saya berada di kota Subuh Salam, yang memang jejak rekam saya sebelum menjadi dai memang saya sebagai guru-guru ngaji di kampung-kampung. Ya alhamdulillah berjalan dengan semaksimal mungkin. Walaupun kadangkala tantangan dan rintangan itu sesuai yang disampaikan oleh saudara-saudara dan teman-teman memang itu benar. Cuman kita santai, rileks dalam berdakwah. Yang penting nawa itu kita Bismillahirrahmanirrahim. Tawakal kepada Allah. Insya Allah Allah berikan kemudahan. Intan surallaha yansyur. Subhanallah ya. Mudah-mudahan ini sebagai wejangan dari saya atas nama Samadi Sambo yang lebih kurang berjuang sebagai dai perbatasan lebih daripada 15 tahun. Dan paling penting pendekatan antropologis tadi ya, bagaimana menghadapi masyarakat ya yang cukup beragam itu. Karena tadi tantangannya bukan hanya yang realitas yang wujud ya, tapi juga hal yang tidak nampak. Nah ini teman-teman, kita juga kedatangan Ustadz Ranistan
Beliau ini dai di kawasan perbatasannya di Subul Salam, Ustaz ya. Ya, jadi ini beliau berdakwah dan setahun terakhir beliau juga mengalami hal-hal yang dianggap mistik segala macam. Tiba-tiba wajah beliau kemudian berubah. Secara instan, tantangan ya itu atau cobaan itu Ustaz. Ya. Baik, Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Abang Da yang telah memberikan luang waktu kepada saya. Ya. Sebelumnya, alhamdulillah wa syukurillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wa ba'du, adapun selanjutnya, ya alhamdulillah di tahun 2019 saya bergabung menjadi seorang dai yang ditugaskan ke daerah terpencil. Pertama saya ditugaskan di daerah Kepulauan Pulau Banyak, Kabupaten Aceh Singkil yang berada di Pulau Banyak tersebut. Nah, di Pulau Banyak nama desanya Desa Sukamakmur yang langsung berbatasan dengan Desa Kepulauan Pulau Nias. Oh, iya. Jadi jarak tempuh antara Aceh Singkil ke Sukamakmur Pulau Banyak itu dengan Kepulauan Nias itu sama jauhnya. Oh, iya. Nah, ketika cuaca lagi musim bagus, baik, itu kadang-kadang Kepulauan Nias itu terlihat nampak dari Desa Sukamakmur. Nggak jauh ya? Nah, di Desa Sukamakmur itu mayoritas mu'alaf Kristen. Jumlah warga waktu saya bertugas di situ itu berjumlah 160 kakak. Kurang lebih sekitar 312 jiwa, laki-laki dan perempuan. Dan alhamdulillah kita selama bertugas di situ kurang lebih 3 tahun. Dan 3 tahun ada sekitar 14 orang yang sudah kita mu'alafkan. Subhanallah ya. Sudah kita taubatkan dengan berbagai metode. Manhaj yang kita terapkan selama berdakwah di sana. Karena di sana mayoritasnya mu'alafnya itu Islam, mereka tidak mengenal dengan secara kafah. Nah, hanya saja bagaimana kita selaku dai yang ditempatkan di situ kita coba berbaur dengan secara sosial, secara kemasyarakatan, apa saja aktivitas masyarakat ya kita cobalah untuk berinteraksi dengan mereka. Dan alhamdulillah, nah, dengan niat yang tulus, hati yang ikhlas, kita coba berdakwah ke mereka itu dengan bentuk jauh lah, door to door, rumah ke rumah. Nah, walaupun tahap awal itu kadang-kadang mereka kurang memperhatikan kita, karena mungkin belum mengenal kita secara mendalam. Dan dengan satu persatu kita terus ke rumah mereka dengan tutur kata yang baik yang selalu senantiasa kita sampaikan. 1 minggu kita tidak ada respon. Masuk minggu kedua baru ditegur. Minggu ketiga baru kita disapa. Pendekatan itu ya. Pendekatan. Nah, itulah salah satu metode yang kita jalankan selama di Kepulauan Pulau Banyak tersebut. Kurang lebih 3 tahun kita di sana. Dan alhamdulillah kadarullah di tahun 2020 kita berpindah tempat ke desa namanya Desa Kecamatan Kota Subul Salam. Ke daratan ya? Ya, di daerah daratan. Dan nauzubillah, masya Allah, ketika saya ditugaskan di desa, masuk bulan kedua, saya betul-betul diuji oleh Allah Ta'ala. Diuji oleh Allah Ta'ala. Walaupun waktu saya di Pulau Banyak itu, ya mungkin Allah masih sayang juga kepada kita semua. Sehingga Allah tidak menguji di luar ujian yang kita dapatkan selama di desa tempat yang baru. Namun ketika bulan kedua saya ditugaskan di desa, langsung saya dapat kiriman gaib, istis. Walaupun awalnya saya tidak percaya. Ternyata setelah saya rasakan, ternyata memang betul. Rukun iman itu kan ada 6. Percaya salah satunya yang gaib juga, yang tidak nampak. Setelah kita rasakan baru terasa sama kita. Namun sebelum kita mendapatkan ujian seperti itu, kita hanya meyakini, hakul yakin memang iman itu ada yang baik, ada rukun iman yang gaib. Tapi kadang-kadang untuk meyakinkan ke dalam batin kita itu kadang-kadang sulit. Tapi setelah kita kena yang begini, barulah ternyata betul kata Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz tinggal di lingkungan Muslim mayoritas atau masyarakat yang bercampur? Tinggal di mayoritas Muslim. Cuman dalam keadaan Muslimnya itu masih dalam keadaan terpencil. Secara agamis pun mereka masih minim. Jadi memang Ustadz mengalami hal-hal yang mistik ya,
dan dari 2004 sangat terasa kemudian perubahan-perubahan fisik Ustadz ya. Iya, betul. Nah itu salah satu mungkin ujian ya dalam dai perbatasan. Teman-teman, dai perbatasan ini bukan hanya aktor agamawan yang dikirim untuk menjaga akidah, mereka juga harus mengorbankan banyak hal, mengorbankan jiwa raga mereka, mengorbankan tempat tinggal keluarga, dan mereka kemudian harus berhadapan dengan berbagai macam dinamika, salah satunya dinamika hal-hal yang cukup mistik. Dan ini Ustadz Tan mengalami hal-hal yang serupa ya, sampai kemudian wajah beliau sendiri harus berubah seperti ini. Nah, saya pikir Dinasah Islam ya sebagai satu instansi pemerintah perlu memikirkan masa depan dai perbatasan, karena memang tupoksi dai itu bukan hanya individu yang kemudian ditempatkan, tapi mereka punya tanggung jawab besar untuk mengamankan akidah, mengamankan Islam yang di perbatasan Aceh. Ustadz Mawardi, apa yang ingin disampaikan untuk kita agar kemudian dai ini terus mendapat perhatian istimewa, karena nggak gampang ya. Tidak gampang. Tadi dari cerita Ustadz itu cukup luar biasa ya. Apa yang kemudian yang diharapkan agar kemudian dai ini terus menjadi benteng, menjadi aktor-aktor yang kemudian punya karisma, punya daya untuk menyalurkan keislaman di kawasan perbatasan Aceh. Sebagai dai tentu kami sangat berharap terhadap pemerintah Aceh dan juga atas juga persetujuan pemerintah pusat agar Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 ini sebagai kekhususan Aceh dan keistimewaan Aceh betul-betul dijalankan, sehingga ada wewenang dari pemerintah Aceh untuk melanjutkan dai perbatasan dan daerah terpencil Dinasah Islam walaupun tidak mengikuti regulasi aturan Menpan RB ataupun PKN. Artinya boleh dipisah dong, kan begitu kan? P3K itu kan aturan nasional. Sebentar Ustaz, selama ini dai perbatasan ter-P3K tidak dari kerja yang sudah puluhan tahun ini? Ini saat ini kami belum tentu juga nasib kedepannya apakah akan di P3K kan atau tidak. Namun kalaupun kami sebahagian kemarin dari 200 dai ada sekitar 80 dai yang sekarang sudah lewat P3K, namun itu tidak P3K dai. Oh, jadi ada di luar Dinasah Islam. Jadi ini harapan kami dan harapan kita semua mengingat tantangan dan rintangan dan juga PR daripada syiar Islam ini masih jauh daripada harapan kita. Kiranya keberadaan dai ini tetap dipertahankan dan dilanjutkan oleh pemerintah Aceh, dan kiranya Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto juga tampaknya akan menyetujui ini bila memang ini betul-betul diperjuangkan oleh pemerintah kita. Karena pengabdian berpuluhan tahun ya, bukan setahun 2 tahun ya. Mengabdi di tengah yang cukup dinamis masyarakatnya dan sudah mengabdi puluhan tahun. Ya, saya pikir layak untuk sangat layak. Dan juga Pak Ustadz kan keberhasilan kita di tengah masyarakat ini pun nampaknya agak lebih terarah dan terukur. Di tengah tantangan dan rintangan yang berat tadi, walaupun seperti itu kami tetap ikhtiar dan sabar sesuai dengan kemampuan kami untuk membina umat daripada pendangkalan akidah, daripada pemurtadan, daripada aliran sesat dan lain sebagainya. Baik, makasih banyak Ustaz Mawardi. Ustaz Zakaria, apa cerita menarik ketika bidai? Ada nggak hal mistik ya selain seperti Ustaz Anistan? Jadi pengalaman juga ini di tahun 2016 dibangun lagi lah namanya satu kampung Kuta Beringin dibalikkan. Di tahun 2018 itu terbangunlah lagi listrik masuk. Kala itu pas udah dikembalikan masyarakat, dikasih rumah di satu kampung tadi. Lalu di situ pas di bulan puasa. Di bulan puasa itu habis sahur ada kedengaran azan di masjid itu, tapi tak ada orangnya. Didengar oleh masyarakat itu sendiri. Jelas itu. Ustadz dengar juga? Enggak, itu pesamping yang tinggal situ karena saya di Seperkasnya kan. Lalu baru setelah itu ada 2 tahun kemudian, ini unik pula di waktu maghrib tetangga itu yang dengar lampunya mungkin masa itu mati. Langsung azan. Pikir tetangga tadi yang dekat masjid itu saya yang azan. Datang dia. Rupanya tak ada orang. Ini mungkin panggil kebaikan ya. Jadi menyatakan itu bahwasanya
masjid itu kasihan tidak hidup 20 berapa selama 24 jam sholatnya. Jadi diujilah dengan itu. Ada orang azan, tapi yang tetangga tadi langsung datang ke situ, buka pintu nggak ada. Oh, Pak Ustadz azan ini ada, dia datang. Rupanya nggak ada. Itulah disuruhan tadi supaya kita itu harus hidupkanlah masjid. Melalui gitulah orang itu menegurnya di masyarakat setempat itu. Itu fakta, bukan dibuat, tapi yang menceritakan itu adalah tetangga di masjid tadi karena dia merasa saya yang azan. Baik, makasih Ustaz Jakaria. Ustaz Samuel Sambo, terakhir di da'i apa aja yang diajarkan Ustaz? Fikih, tasawuf atau apa? Ya, kalau di dai pertama kita itu kan pembinaan, memberikan pengajian-pengajian kepada ibu-ibu PKK, remaja, anak-anak muda, ya berbagai hal tentang hukum-hukum Islam. Jumlah mu'alaf banyak di kawasan? Tergantung. Jadi memang sasaran mu'alaf ya? Ya. Mu'alaf fikih. Baik, berarti pembinaan awalnya itu sifatnya fikih ya biasanya? Ya, fikih. Ibadah, kemudian tasawuf, hadis-hadis ya? Itu semua mencakup itu, masyarakat. Apa tantangan yang dihadapi Ustaz Sambo di sana? Tantangannya? Ya. Kalau tantangannya karena kita yang namanya untuk mengajak kebaikan itu kan secara otomatis ya agak sulit memang. Agak sulit untuk membuat satu pertemuan itu. Kadang-kadang datang orangnya banyak, kadang-kadang nggak ada yang datang. Cuman kita selalu optimis. Baik. Oke, teman-teman, saya pikir itu saja obrolan singkat ini ya. Kita berharap pemerintah Aceh punya perhatian khusus untuk da'i perbatasan karena ini memang menjadi benteng penguatan nilai keislaman di perbatasan, dan mereka bawa misi itu sendiri, penguatan Islam di perbatasan Aceh, dan yang dihadapi mereka pun tidak sembarangan, cukup dinamis ya. Tentunya salah satunya kita dorong pemerintah Aceh untuk melakukan reformasi minimal ya, menggerakkan teman-teman da'i menjadi bagian P3K atau menjadi bagian permanen kerja-kerja pemerintah Aceh sebagai seorang agen, seorang aktor, seorang pegawai yang ditempatkan di perbatasan dalam konteks menjaga akidah umat Islam khususnya di perbatasan Aceh, dan tentunya menawarkan nilai harmoni Islam karena di tangan mereka lah Islam kemudian akan dilihat. Islam yang rahmatan alamin, Islam yang penuh kerukunan, Islam yang cukup toleransi. Makasih banyak teman-teman. Sampai ketemu lagi Ustadz Mawardi, Ustadz Jakaria, Ustadz Samuel Sambo, Ustadz Raistan. Saya doakan cepat sembuh ya, karena ini luar biasa perjuangannya. Ditutup pertemuan kita ini dengan mengucapkan alhamdulillah alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.